Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Warta Jemaat GKP Jemaat Haurgelis Minggu 7 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada minggu pagi ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto MTH, dan untuk ibadah minggu berikutnya masih dilaksanakan secara online. Yang kedua, jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis jemaat terdekat. Yang ketiga, persembahan syukur pada minggu ini yaitu dari yang pertama NN sebesar Rp100.000. Yang kedua Bapak Mudia sebesar Rp300.000. Yang ketiga Bapak Kihin sebesar Rp100.000. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan syukur dapat menghubungi Majelis Jemaat Koordinator Wilayah atau dapat langsung disampaikan di pastori. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita, dan kasih Tuhan kepada kita kekal. Apakah kita juga mengasihi Tuhan? Kita nyanyikan bersama pujian di saat ini kuangkat tembang dengan memandang kasih Tuhan yang besar yang senantiasa dicurahkannya kepada kita. Ku angkat
Saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang pengasih, kalau kami berpaling dari-Mu, maka itu berarti kejatuhan kami. Kalau kami datang menghadap-Mu, maka itu berarti kebangkitan kami. Kalau kami tetap tinggal di hadapan-Mu, maka kami menemukan kehidupan kekal. Berikanlah bagi setiap kami ya Bapa, dalam setiap tanggung jawab kami kekuatan yang daripada-Mu. Dalam setiap ketidakpastian hidup, tuntunan yang daripada-Mu. Dalam situasi yang membahayakan, perlindungan yang daripada-Mu. Dalam setiap kesedihan kami, penghiburan yang daripada-Mu. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kami mendengarkan Alkitab dan firman-Mu disampaikan, kami mendengarkan dengan sukacita apa yang Kau firmankan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya di dalam hati kita, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai orang yang mengerti tentang apa yang Yesus telah lakukan bagi kita, kita tentu ingin mengekspresikan kasih Kristus yang ada di dalam kita. Minggu lalu kita memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus bagi murid-murid Yesus. Kita tahu bahwa oleh karena Yesus telah menebus kita, maka Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Roh Kristus itu sendiri ada di dalam diri kita. Karena Roh Kristus adalah Roh kasih, maka ekspresi dari Roh Kristus itu adalah kasih yang kita tunjukkan kepada Allah dan kepada sesama kita. Menunjukkan kasih adalah kerinduan yang muncul
karena Roh Kristus yang ada di dalam diri kita. Untuk itu kita hanya perlu berfokus pada Yesus dan membiarkan Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga karyanya nampak dalam setiap tindakan kita. Bagian yang kita baca hari ini menuliskan bagaimana Roh Kristus yang naik ke sorga menuntun murid-muridnya saat itu untuk bersaksi tentang siapa itu Yesus kepada semua orang. Di ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pada bagian ini, Yesus mengungkapkan siapa dirinya. Yesus berkata bahwa Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu yang ada, baik itu di sorga maupun juga di bumi. Semua kuasa yang ada di sana telah diserahkan kepada Yesus. Tetapi kekuasaan Yesus itu belum dikenal oleh manusia. Hanya murid-murid Yesus yang mengenal kuasa yang ada pada Yesus. Karena itu Yesus ingin agar murid-muridnya bercerita pada orang lain, menjadikan orang lain juga menjadi murid Yesus, dan mengajarkan orang yang menerima ajakan mereka untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan. Mereka akan melakukannya karena Roh Kristus akan menyertai murid-murid Yesus, bahkan sampai kepada akhir zaman. Lalu apakah yang kita harus lakukan sebagai murid Kristus? Pekerjaan apakah yang Yesus ingin untuk kita lakukan? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang baru. Pada suatu hari, murid-murid Yesus juga mengajukan pertanyaan yang sama. Pada suatu hari, Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Yesus mengatakan ada dua macam makanan. Makanan yang pertama adalah makanan yang dapat binasa. Maksudnya, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Makanan, pakaian, kekayaan, kemuliaan yang ada dalam dunia ini. Semua ini akan binasa dan akan berlalu. Manusia biasanya mengejar makanan ini. Tetapi Yesus berkata, jangan mengejar semua hal ini, karena semuanya akan berlalu, akan binasa, akan tidak berguna. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang tidak dapat binasa. Tentu saja murid-murid Yesus ingin tahu, makanan apakah yang tidak dapat binasa? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa itu? Untuk pertanyaan ini, Yesus memberikan jawaban yang jelas dan tidak samar, agar mereka yang mendengarnya tidak perlu menduga-duga. Yesus katakan di Yohanes 6 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah."
Jawaban Yesus ini sedemikian sederhana dan jelas, sehingga mungkin bisa mengejutkan orang-orang yang berpikir tentang jawaban bahwa manusia harus melakukan pekerjaan ini atau itu untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa. Hal yang pertama dan utama untuk mendapatkan hidup yang kekal adalah percaya pada Yesus. Pekerjaan yang pertama kali kita harus lakukan adalah percaya pada Yesus. Tanpa percaya pada Yesus, maka semua pekerjaan yang kita lakukan adalah bekerja untuk sesuatu yang binasa. Satu-satunya kondisi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan hidup yang kekal adalah beriman pada Yesus. Titik. Tidak ada harga lain yang perlu kita bayar karena semuanya telah dibayar lunas oleh Yesus. Peran kita adalah beristirahat di dalam Yesus dan menghidupi pekerjaan Yesus yang telah diselesaikannya. Apakah kita ingin Yesus bekerja melalui diri kita dalam segala rutinitas kita sehari-hari? Percayalah saja kepada Yesus dan bergerak maju di dalam iman. Sesederhana itu. Ada ayat dalam Perjanjian Lama yang mengungkapkan hal yang serupa. Yesaya 26 ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Yesaya menyaksikan kepada kita bagaimana Yesaya tidak khawatir tentang segala pekerjaan yang harus dikerjakannya. Karena Yesaya tahu bahwa Tuhan sendiri yang bekerja di dalam diri Yesaya untuk mengerjakan dan memastikan pekerjaan Yesaya dapat terselesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bekerja dalam diri Yesaya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Satu-satunya hal yang Tuhan harapkan adalah Tuhan ingin Yesaya percaya bahwa Yesaya dapat dipakai oleh Tuhan. Kalau kita ingin mengerjakan pekerjaan yang kekal dan bukan pekerjaan yang akan binasa, maka itu adalah karena Yesus sendiri yang bekerja di dalam kita. Yesus sudah mengatur berbagai hal yang akan Dia kerjakan melalui kita sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan apapun. Di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah. Allah menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang Allah ingin kita lakukan adalah pekerjaan yang Allah sendiri telah siapkan untuk kita sejak semula. Allah hanya ingin supaya kita percaya kepadanya, bersedia dipakainya, hidup dan mengerjakan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah itu. Bersediakah kita dipakai Yesus untuk mengerjakan pekerjaannya? Percayalah padanya dan pada tuntunannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dikatakan firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bawa persembahan syukur kita ke dalam doa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, puji syukur dan hormat layak kami naikkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang kami terima setiap hari. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Pertolongan-Mu tak putus-putusnya di dalam kehidupan ini. Pada ibadah ini dengan sukacita kami menyampaikan persembahan ini kepadamu. Ajarlah kami ini ya Tuhan, agar di dalam hidup ini kami menyatakan kasih kepadamu menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih karunia, cinta dan persekutuan, kami mengakui bahwa kami telah gagal untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan akal kami. Kami mengakui bahwa kami telah gagal untuk mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami mengabaikan kehendak-Mu, menyimpang dari jalan-Mu, dan mengikuti Allah-Allah lain. Berikanlah kami ampunan-Mu, ampunilah segala dosa kami dan berikanlah kami hidup yang baru, sehingga kami dapat melayani-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu yang agung. Bapa yang pemurah, Engkau yang memberikan segala perkara yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang masih kami jalani, dan untuk pengampunan-Mu yang tidak berhenti. Ya Yesus, Juru Selamat kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau bangkit dan mengalahkan maut, sehingga kami semua dapat hidup. Ya Roh Kudus, Sang Pemberi kehidupan, kami bersyukur karena Engkau tinggal di dalam hidup kami, memberikan kami ketenangan dan kedamaian, serta menuntun setiap langkah kami. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Dengan Roh-Mu kami dapat memuji dan memuliakan keagungan surgawi-Mu. Kiranya kami sebagai gereja-Mu dapat bersama-sama seluruh bala tentara surgawi memuji kemuliaan nama-Mu dan berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami. Dengan firman-Mu dan dengan Roh Kudus, Engkau telah menciptakan segala yang ada. Engkau telah menyingkapkan keselamatan-Mu bagi dunia ini dan juga bagi bangsa kami dengan mengutus Putra-Mu Yesus Kristus. Dengan Roh Kudus-Mu Engkau memberikan kami kehidupan dan kasih-Mu. Berilah kami gambaran akan kemuliaan-Mu, sehingga kami dan bangsa kami dapat selalu melayani-Mu dan memuliakan-Mu.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kekal selamanya, kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kabar sukacita melalui kehidupan kita, bahwa Tuhan mengasihi manusia. Mari kita sambut panggilan Tuhan ini dengan kesediaan diri dipakainya. Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan Putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat Tuhan, kini jadilah pembawa kabar baik dalam hidup ini, dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, kini dan selama-lamanya. Amin.